Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadits Cibeet. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kartika Diah Ayuning. Cerita ini tentang demit pesugihan yang kembali ke orang tuanya. Cerita ini ditulis oleh Novi Purwanti. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang punya cerita yang ingin saya bacakan, silahkan kirim lewat email atau WhatsApp admin yang ada di deskripsi. Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Aku melayang-layang menembus udara malam yang dingin menusuk kulit, tak memperdulikan ratusan makhluk nokturnal yang baru saja melakukan kegiatan mereka. Purnama bersinar keemasan, membuat energiku semakin bertambah. Dari kejauhan terdengar lolongan serigala gaib, pertanda aku sudah dekat dengan perbatasan kerajaan ageng. Rindu, aku sangat rindu dengan ayahanda dan ibunda. Sudah ratusan tahun aku pergi dari kerajaan dan tertangkap oleh dukun jahat lalu dijadikan budak pesugihan. Menyesal, sudah pasti aku menyesal. Rasa sesalku tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bila berandai-andai diperbolehkan, aku akan meminta Sang Hyang Jagat Dewa tertinggi untuk membalikkan waktu. Aku akan menuruti apa yang dipinta oleh ayahanda dan ibunda untuk menikah dengan Pangeran Bayu Sakti dan menjadi ratu kerajaan Arjuna. Sayang sekali, waktu tidak bisa dibalik lagi. Masa lalu tidak bisa diubah. Aku terus membayangi, aku terus melayang. Kali ini dengan air mata yang terurai hingga menyebabkan pandanganku kabur. Oh, apa yang harus aku katakan pada ayahanda? Apakah beliau akan menerimaku kembali? Tubuhku sudah ternoda anyiran darah tumbal. Itu adalah sesuatu yang sangat tidak pantas disandang oleh putri kerajaan lelembut. Kecipratan darah tumbal berarti sesat. Apalagi memakannya, bisa diusir dari kerajaan. Jin yang bersekutu dengan manusia untuk memakan darah tumbal biasanya adalah jin sesat yang terusir dari kerajaan. Tidak ada yang mau menerima mereka kembali, andaikan sudah taubat dan menyesal, mereka harus menghabiskan sisa hidup hingga akhir dunia jauh ke dalam tanah. Bersemedi memohon ampun tanpa keluar lagi dari tempat persemedian. Apakah aku akan berakhir seperti itu? Apapun itu akan kulakukan. Aku berjanji akan menuruti semua titah ayahanda mulai sekarang. Tak peduli walau beliau ingin aku lebur menjadi asap, akan aku kabulkan. Berhenti. Sebuah suara membuatku membeku. Siapa itu berani-beraninya menghentikan perjalananku? Aku melayang turun. Tepat di depanku, 3 orang prajurit kerajaan ageng berdiri gagah. Mereka membawa tombak dan bersikap waspada. Siapa kau berani memasuki wilayah kerajaan ageng? Aku adalah Putri Kartika Diah Ayuning. Mereka saling berpandangan dalam diam. Tuan Putri sudah lama menghilang dari kerajaan. Siapa kau? Jangan berbohong. Akulah Kartika Diah Ayuning. Ketiga penjaga itu berdiri terpaku. Kau, ikut kami untuk diperiksa. Akhirnya seseorang berkata setelah kasakusuk beberapa saat. Ikuti kami, dan jangan berpikir untuk melarikan diri. Prajurit itu menampakkan diri mengelilingiku. Kami berjalan menembus hutan dan goa-goa gaib, sampai akhirnya tiba di sebuah gerbang sisi utara kerajaan agung. Aku akan mengikatmu, sampai jelas identitas aslimu, ujar seseorang prajurit. Silahkan. Sinar kuning terang keluar dari ujung tombak dan melihat tangan dan area pinggang.
Kami memasuki gerbang yang dijaga oleh puluhan prajurit pilihan tanding. Taruh dia di penjara dulu. Aku akan melapor kepada Senopati. Aku kemudian dibawa ke dalam penjara yang terbuat dari sinar gaib. Selama ayahanda hidup, siapapun yang masuk ke dalam penjara tidak akan pernah bisa keluar tanpa seizinnya. Ayahanda memang raja yang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Dia tidak akan mengampuni penyusup yang tertangkap dan berniat jahat. Ayahanda sendiri yang turun tangan mengawasi setiap jin jahat yang tertangkap. Reputasi ketegasan Raja Sabda Alam tidak pernah pudar walaupun ratusan tahun berlalu. Aku masuk ke dalam penjara, duduk bersila di atas batu yang terasa dingin menusuk kulit. Menunggunya dengan perasaan tak karuan. Oh ayahanda, semoga engkau mau menerimaku kembali. Air mata kembali menitik. Sayang aku tidak bisa menghapusnya karena tanganku terikat tali gaib. Air asin itu meleleh dan terus meleleh, hingga membuatku terguncang-guncang. Aku tak tahu berapa lama dalam penjara, hingga sebuah suara yang sangat kukenal memanggil, "Putriku?" Aku mengangkat kepala, mataku terbelalak mendapatkan ayahanda dan ibunda berdiri mematung di luar penjara. Ayahanda mengibaskan tangannya. Sinar gaib yang menghalangi segera lenyap. Ikatanku lepas, aku berlari menuju ayahanda dan ibunda. Alih-alih memeluk mereka, aku justru meletakkan keningku di kaki ayahanda. Tangisku kembali meledak. Ampuni aku ayahanda, ampuni aku. Oh putriku sayang. Ibunda memelukku, harumnya tak akan pernah kulupakan. Dari mana saja kamu, Dok? Ibunda sangat kangen. Bangunlah, Nak. Ayahanda bertitah. Tidak mau bangun sebelum ayahanda mengampuni semua kesalahanku. Jawabku dengan suara bergetar. Masih keras kepala seperti dulu. Ayahanda berjongkok. Beliau memegang pundakku dan mencari mataku. Ayahanda kangen sekali. Tak bisa kukatakan lagi kerinduan ini. Aku memeluk leher kokoh ayahanda, menangis sepuasnya dalam pelukannya, hingga kepalaku terasa berat dan mataku terpejam. Kartika, apa yang terjadi? Suara terakhir yang kudengar adalah jeritan khawatir ibunda. Di mana ini? Wangi aroma kembang kantil menelusup di indera penciumanku. Tubuhku terasa sakit dan segar dalam waktu bersamaan. Perlahan aku membuka mata dan mendapati tatapan ibunda yang berkaca-kaca. Syukurlah kau sudah siuman, Dok. Ibunda memegang jemariku. Tangannya terasa hangat. Aku membawa jemari lembut itu ke bibir dan mengecupnya lama. Ibunda, maafkan aku. Sudah. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Ayahanda dan ibunda sudah memaafkan kau ratusan tahun lalu. Kami sangat senang kau sudah kembali dengan selamat. Aku putri tidak berbakti. Maafkan aku. Air mata kembali menggenang. Betapa cengengnya aku. Ibunda melepaskan tanganku. Beliau membantuku duduk bersandar pada bantal yang empuk. Aku memindai ruangan ini. Ya, ini adalah kamar yang telah lama kurindukan. Kasur yang empuk, angin yang sejuk berhembus dan pelayan yang membantu semua urusan. Rupanya busanaku sudah diganti. Gamis dan celana pemberian Dian entah berada di mana. Aku tidak mau menanyakannya. Sekarang aku memakai kemben dan jarit bersulam benang emas. Selimut yang menutupi tubuhku melorot karena aku duduk. Makanlah, Dok. Badanmu kurus sekali. Ibunda menyodorkan bubur kembang padaku. Aku makan sendiri, Bunda. Tidak, Dok. Ibunda akan menyuapimu. Jemari lentik ibunda menyodorkan bumbu wangi itu. Aku membuka bibir dan memakannya perlahan. Oh ya Allah. Enak sekali makanan ibunda. Allah. Aku tadi menyebut Allah. Tuhannya Dian. Apa saja sang hyang jagat penguasa tunggal. Aku yakin dia adalah Allah.
Tuhan semesta alam, Tuhan yang memiliki mantra ajaib bernama Al-Quran. Makan yang banyak ya, Nduk, agar kekuatanmu pulih kembali. Lihatlah tulangmu bertonjolan. Ibunda menyentuh bahuku yang terbuka. Iya, aku memang sangat kurus. Ratusan tahun bertahan hidup hanya dengan seteguk air yang berasal dari goa, membuatku sekurus siluman tengkorak. Istirahatlah lagi ya. Ibunda mau beranjak setelah menyerahkan mangkuk kepada pelayan. Aku memegang tangannya. Tidak mau, temani aku ya Ibunda. Aku menggeser tubuh dan mempersilahkan wanita yang sangat cantik itu berbaring di sisiku. Segera kupeluk tubuh harum Ibunda, membenamkan kepalaku di dadanya sambil meringkuk, mendengarkan detak jantungnya yang berdegup teratur. Ah, ternyata bahagia sesederhana ini. Lu, Cahayu, sebaiknya kamu mandi dulu. Tadi hanya diseka oleh kepala pelayan, baumu mengerikan, ujar Ibunda sambil membelai rambutku. Ah, aku lupa belum mandi selama ratusan tahun. Aku malu, bagaimana mungkin bisa terlupa? Aku segera duduk dan kepala pelayan sigap membantu berdiri. Ayo Putri, saya sudah menyiapkan semuanya. Aku menoleh kepada Ibunda. Beliau menganggukkan kepala. Aku berjalan diiringi dua orang pelayan bersama kepala dayang yang sangat kurindukan kecerewetannya. Kami berjalan menuju kolam pemandian yang berada tak jauh dari kamarku. Memasuki bangunan megah yang terbuat dari emas dan batu-batu mulia. Kolam air hangat berbentuk oval terletak di tengah. Permukaannya bertabur kelopak bunga berwarna merah, oranye, dan putih. Kubantu Tuan Putri. Kepala dayang membantuku melepaskan kemben dan jarit yang membungkus tubuh. Setelah semua yang menempel pada tubuh terlepas, aku segera berjalan perlahan memasuki air yang terasa hangat membelai kulit. Menyandarkan badan pada tepi kolam dan membiarkan para dayang membantu membersihkan badanku. Aku memejamkan mata sembari menunggu mereka selesai mengerjakan tugasnya. Ah, kehidupan yang sangat kurindukan. Aku bersyukur bisa merasakannya kembali. Selama beberapa hari aku beristirahat di dalam kamar, ayahanda dan ibunda bergantian menjenguk. Juga semua kakak perempuan yang sekarang sudah menikah dan ikut dengan suaminya masing-masing. Mereka memelukku dengan hangat dan tidak satupun yang menanyakan di mana aku selama ini. Mungkin ayahanda yang berada di balik semua ini. Hingga semua kakakku yang terkenal dengan kecerewetannya itu sama sekali tidak bertanya apa-apa. Aku sendiri juga enggan bercerita. Biarlah aib itu kukubur dalam-dalam. Suatu saat bila waktunya tiba, aku akan menceritakan semuanya. Aku takut sebab kemarahan ayahanda akan bisa mengguncang kedamaian kerajaan Lembut. Bila ayahanda tahu perbuatan Mbah Jagat yang telah menyiksaku, beliau akan menumpas sampai ke akar-akarnya. Tidak, aku tidak mau terjadi pertumpahan darah karena kesalahanku sendiri. Aku akan menembusnya tanpa menyertakan kerajaan agung. Putri, Prabu Sabda Allah memanggil. Dayang kepala membisikkan sesuatu saat sedang menyisir rambutku. Baik. Setelah selesai berdandan, aku berjalan menuju pendopo kerajaan. Di sana ayahanda dan ibunda sudah menungguku. Aku mengucap salam, sembah, dan duduk di tempat yang sudah disediakan. Beberapa macam kembang, makanan memenuhi meja. Putrimu datang. Bagaimana keadaanmu sekarang, Nuk? Ayahanda bertanya. Aku sudah sehat dan mau belajar kembali ilmu kanuragan. Baiklah, tenagamu sudah sempurna pulih. Apakah kau siap menerima titah? Titah? Apakah harus secepat itu? Siap ayahanda. Apapun titah Raja Sabda Alam, aku akan mentaatinya. Itulah yang keluar dari bibirku. Ayahanda meremas tangan ibunda, beliau mengangguk kepadaku. Besok, ayahanda dan ibunda akan mengantarkanmu ke rumah suamimu. Apa?
Suami? Kapan aku menikah? Cukup sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjutkan di part selanjutnya. Subscribe dulu buat yang belum dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Saya Hadi pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.